Panitia Pemilihan Kecamatan PPK Kecamatan Gandus rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran DPHP Pemilihan Umum tahun 2024 di ruangan Kesekretariatan PPK Kecamatan Gandus Jalan TPH Sofyan Kenawas Kelurahan Gandus Kecamatan Gandus Kota Palembang, Minggu tanggal 2 April tahun 2023. Rapat dipimpin dan dibuka Ketua PPK Kecamatan Gandus Maliki Rasyidin didampingi anggota PPK dan jajaran, dan penandatanganan hasil rapat pleno terbuka dan pemberian hasil rapat pleno terbuka kepada peserta rapat yang hadir diundang. Rapat pleno ini dihadiri Sekretaris Kecamatan Gandus sekaligus Sekretaris PPK Kecamatan Gandus, Budi Ritonga SSTP, M.Si, Perwakilan Polsek Gandus, Perwakilan dan Ramil 41801, Makrayu, Ketua PPS Kelurahan Pulokerto dan anggota, Ketua PPS Kelurahan Gandus dan anggota, Ketua PPS Kelurahan Karangjaya dan anggota, Ketua PPS Kelurahan Karanganyar, Kelurahan PPS 36 Ilir, Panwascam Kecamatan Gandus didampingi anggota dan jajaran, perwakilan dari Partai Gerindra, PDIP, Golongan Karya, Nasdem, Gelora, PKS, PKN, Partai Demokrat, PSI, Perindo, Umat. Hasil rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran data dari 5 PPS 212 TPS sebanyak 53.769 mata pilih. Indonesia airku, tanahku padaku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku. Yang kami hormati Bapak Ketua PPK Kecamatan Gandus beserta anggota PPK Kecamatan Gandus, yang kami hormati Bapak Ketua atau yang mewakili dari Panwaslu, yang kami hormati yang mewakili dari Bapak Kapolsek, yang kami hormati yang mewakili dari dan Ramil, yang kami hormati Bapak Ibu Bapak Panwaslu yang mewakili, sudah tuh Bapak Ibu PPS ya? PPS sama Parpol. Yang kami hormati Bapak Ibu PPS, Bapak Ibu Parpol. Kami izin Bapak Ibu sekali lagi kami memberi arahan dan sambutan ini mewakili dari Bapak Camat. Ada salam hormat dari Bapak Camat bahwasanya beliaulah yang hadir di sini, tapi karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, beliau mewakili kepada kami. Jadi kami izin sedikit kami menyampaikan arahan dari Bapak Camat, bukan arahan dari kami, karena ada pesan dari Pak Camat. Yang pertama, Pak Camat berpesan yang pertama mau kasih banyak untuk, karena hari ini rapat pleno pendataan untuk pemilu 2024 KG. Pak Camat mau kasih banyak, sudah ke bawah ke lapangan membawa data bulan puasa, turun ke lapangan, ya kan. Bapak Ibu tetap semangat untuk mendata masyarakat yang ada di bawah situ. Ucapan dari Pak Camat, terima kasih dan selalu tetap semangat Bapak Ibu untuk keberlangsungan pemilu 2024 KG. Jangan sampai data yang Ibu bawa dari bawah itu masih terdapat kekeliruan. Ya kan, jangan sampai data yang Bapak rapat ke di sini, jangan sampai masih ada miskomunikasi. Tiba-tiba agak sudah ada rapat pleno, tiba-tiba masih ada yang protes, ada yang cak mano, kenapa ini rapat pleno daftar terakhir Pak di kecamatan ini. Nah, Pak Camat berharap kalau baca jangan sampai ada kesalahan. Ya kan, pastikan betul-betul sebelum rapat pleno ini, ya kan, Bapak Ibu yang membawa data ini bahwasanya benar-benar data itu memang faktual, asli dari lapangan, bukan data-data yang lama.
Karena apa? Sekarang sudah ada Permendagri yang terbaru Bapak Ibu, bahwasanya di Pulau Kerto itu sebagian itu masuk di Banyuasin, Kabupaten Banyuasin. Tapi alhamdulillah bukan penduduk yang masuk, tapi banyaklah hutan-hutan wilayah. Jadi kita tidak perlu terlalu was-was tentang jumlah atau yang lainnya. Yang kedua, Pak Maliki, ini pesan dari Pak Camat. Pak Camat minta tolong, katanya kalau baca berapa nih jumlah DPT sakit yang sudah dirapat ke pleno, ya kan? Pastikah betul-betul Pak Ketua, pesan dari Pak Camat, bahwasanya jangan sampai ada kekeliruan data tersebut. Dan hati-hati Pak Maliki, karena ini takutnya ada kepentingan sana sini, ya kan? Kami Pak Camat berharap jangan sampai data tersebut ditunggangi dengan salah satu calon yang punya kepentingan yang ada di sini. Pesan Pak Camat tetaplah profesional, Bapak PPS, Bapak Ketua PPK, Pak Panwaslu, kami minta jagoi kami, jangan sampai musuhan. Kami juga selaku sekretariat di sini, Pak, tolong jago kami. Kalau memang ada masalah yang kami hadapi, tolong teguh kami, ya kan? Tolong ngasih masukan ke kami, jangan sampai kami nanti berita dulu Pak Maliki. Nah, kalau pajak kita diskusi dulu, ya kan? Ada apa? Karena yang pertama, yo, semakin panas pemilu ini. Nah, kami berharap sampai hari ini Kecamatan Gandus tetap wali kotanya masih Pak Haji Harnojoyo, wakil wali kota masih Ibu Fitri, dan sekretaris daerah masih Pak Sekda. Belum ada calon-calon yang lain. Ya kan, kami tetap loyal dengan pimpinan kami, tidak ada mengarahkan kemana baik. Itu baik Pak Maliki. Kami berharap rapat pleno ini memang betul-betul dilaksanakan secara faktual, secara real. Jangan sampai agak data ini dilaporkan ke KPU, tiba-tiba sudah kesepakatan, ada oknum di luar situ yang tidak setuju dengan data. Oh, cak ini data, cak ini data, cak ini. Nah, tidak lemak masuk Pak Camat. Nah, berharap Pak Camat penekanannya di situ. Itu baik. Mohon izin Bapak Ibu, kami hanya menyampaikan apa yang di WA oleh Pak Camat. Mohon maaf apabila kami salah kata. Terima kasih. Salam hormat dari Bapak Camat, Bapak Jupriansa, SSDP MSI. Nun wal kolami wa mayaskurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La in syakartum la azidanakum wa in kafartum inna azabi lasadid. Sallallahu azim. Yang pertama yang kami banggakan dan kami hormati rekan kerja sekaligus atasan Bapak Budi Witona, SSDP MSI selaku Sekcam Kecamatan Gandus sekaligus Kepala Kesekretariatan PPK Kecamatan Gandus beserta jajaran staf Pak Denny, Bapak Oki dan yang lain. Yang kami hormati dinda kami, rekan kerja kami juga, yaitu Bapak Andri Wardana, beliau selaku Ketua Panwascam Kecamatan Gandus beserta rombongan. Tadi ada Pak Mulyadi. Yang kami hormati dan kami banggakan perwakilan dari Kapolsek Gandus, alhamdulillah beliau hadir. Kami juga yang terhormat dari Bapak Dan Ramil 01 Marayu, alhamdulillah beliau sempat hadir. Wabil khusus kepada rekan-rekan komisioner PPK yang alhamdulillah walaupun mukonya nyecaknya lesu layu, kata Pak Sekcam tadi tetap semangat. Ya, apalagi Bu hari ini Bapak Ibu luar biasa kurang tidur.
Tidak tahu ke ruang ketua jam setengah 2, setengah 4, pokoknya WA. Ya, terima kasih pada rekan-rekan yang selalu semangat. Wabil khusus juga kami banggakan ketua-ketua KPPS perpanjangan tangan kami dari PPK Kecamatan Gandus. Ini ada Ketua Tegonom Ibu Erlina bersama Mbak Nida, Pak Saiful Purwokerto, Pak Pamel dan yang lain dari Karangjaya, Karanganyar, alhamdulillah lengkap. Dan kami hormati juga kami banggakan utusan parpol yang alhamdulillah absen mungkin sekitar 8 parpol yang hadir. Jadi mungkin nanti disebut ke satu persatu, kesian Pak fotografer agak kelamuan Mujidio ya, rekan kerja juga alhamdulillah ini saudara kami di sini luar biasa juga dari tim media ini dari 2018 dari Parwaslu sudah bergabung lagi ke PPK. Nitip pesan dikit Pak sama dia Pak Sekjam tadi, kalau ada apa-apa jangan media dulu Pak ya, rumah 24 jam. Baik, maka senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dalam kesempatan yang berbahagia ini kita semua hadir di sini suasana puasa yang 11 hari yang muslim. Jadi kita selalu berharap atas kesehatan, limpahan berkat rahmat yang selalu diberikannya kepada kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta salawat tarikan salam telah dicurah pada junjungan kita sholli tauladan kita baginda Muhammad Rasulullah SAW beserta para keluarga dan sahabatnya. Mungkin sebagai pembicaraan Ketua PPK tidak banyak, tadi sudah sedikit disampaikan oleh Bapak Kepala Sekretariatan PPK sekaligus Bapak Sekcam Kecamatan Gandus. Jadi kami di sini selaku PPK Kecamatan Gandus sudah barang tentu banyak sekali kekurangan, oleh karena itu kami mohon saran ataupun kritik demi kemajuan khususnya Kecamatan Gandus umumnya Kota Palembang. Itu yang paling penting kami harapkan. Apapun yang terjadi di Kecamatan Gandus sudah barang tentu namun Kota Palembang Gandus dulu juga pasti akan dibawa kemana-mana. Itu kami mengharapkan baik dari partai politik, rekan-rekan PPS dan lain sebagainya, LSM, media maupun Parwas. Kami sangat berharap kerjasama ataupun bimbingan dalam lingkungan Kecamatan Gandus ini akan terbentuk selaras, sejalan dan satu tujuan, yaitu sukses pemilu 2024. Itu yang pertama. Selanjutnya ucapan terima kasih wabil khusus kepada kesekretariatan yang dalam hal ini Bapak Sekjam telah memfasilitasi ruang kerja, peralatan kerja. Ya mungkin walaupun tanpa kami laporkan, alhamdulillah benar kata Pak David itu tak tampak bukan berarti tak ada. Inilah kami Pak Sekjam, jadi alhamdulillah komunikasi zaman medsos WA. Jadi apapun kegiatan kami kemarin sudah berkoordinasi persiapan pleno ini. Dan wabil khusus kepada bapak-bapak undangan kami mohon maaf Pak, cuman inilah yang namanya keadaan medsos yang seharusnya kami ini bentuk soft copy kami kirim undangan, namun karena keadaan kemarin posisinya sudah mendesak, jadi alhamdulillah Bapak Ibu Parpol dan Ramil Kapolsek Panwaslu hadir, kalau tidak ngurangi rasa hormat melalui WA sempat hadir. Karena zaman sekarang ini kalau nak antar ke cara zaman dulu mungkin agak repot Pak. Ya, jadi nak antar ke surat itu kan mungkin anak tengah 2 hari, nak nyari 2 alamat. Alhamdulillah dengan izinnya juga, jadi kita melalui medsos ini kita laksanakan. Untuk selanjutnya juga mungkin sekedar informasi bahwa kami bekerja di sini bukan tidak ada dasar hukumnya. Jadi kami PPK ini bekerja sama dengan Panwaslu Kecamatan. Dasar hukum kami melaksanakan tugas di sini berdasarkan PKPU 7 2023 ataupun Juknis 27 tahun 2003. Jadi itulah tuntunan kami. Jadi mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, parpol, undangan lain sebagainya sekiranya berkenan tidak apa-apa, itu di print, itu sifatnya nasional. Untuk Juknis 27 2023 tidak perlu banyak Pak, cuma 200 lembar. Kalau nak di print boleh minta dengan kami. Kalau untuk PKPU ini lebih kurang 80 lembar. Itu adalah dasar hukum kami berdiri di sini melaksanakan tugas. Nah, itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Nanti pada saatnya ala hadhihi wa kullinatin sholihatin wa ala hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa dzurriyyatihi al-Fatihah.
Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh ala salatina ashabi rasulillahi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tata tertib rapat pleno terbuka. Tata tertib rapat pleno terbuka. Rekapitulasi daftar penduduk hasil pemutakhiran atau disingkat dengan DPHP tingkat kecamatan. 1. Rapat pleno terbuka tingkat PPK dilakukan sesuai dengan PKPU nomor 7 tahun 2023. PKPU nomor 7 tahun 2023 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan sistem informasi data pemilihan pasal 43 dan keputusan KPU nomor 27 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 7 tahun 2022 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan sistem informasi data pemilih. 2. Peserta rapat pleno terbuka ini terdiri atas ketua dan anggota PPK beserta sekretariat PPK, PPS, partai, peserta pemilu tingkat kecamatan, panwascam, aparat pemerintahan tingkat kecamatan dan undangan lainnya untuk di tingkat kecamatan. Ketiga, peserta rapat pleno hadir sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Keempat, peserta mengisi daftar hadir yang sudah disediakan oleh panitia. Kelima, undangan perwakilan partai politik yang diperkenankan hadir membawa surat tugas dari partai politik masing-masing. Keenam, rapat dapat ditunda selama 2 kali 30 menit atau 2 kali 15 menit untuk menunggu kehadiran peserta. Rapat dinyatakan sah berlanjut setelah penundaan waktu sebagaimana dimaksud pada poin 4. Yang kedelapan, rapat dipimpin oleh ketua atau dan anggota PPK. Yang kesembilan, peserta dapat menyampaikan saran, pendapat, serta pendapat izin dari pimpinan rapat. 10. Peserta dapat memberikan masukan, tanggapan atas ketidaketepatan atas rekapitulasi disertakan data yang otentik. 11. Data otentik sebagaimana yang dimaksud pada poin 11 berupa data kependudukan atau data pemerintahan lainnya yang dianggap sah. 12. Penyerahan berita acara hasil yang dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan PKPU dan juknis terkait. Yang ke-13, selama kegiatan berlangsung, peserta wajib menjaga ketertiban keamanan dalam rapat. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Leni sudah menyampaikan tata tertib dalam acara rapat pleno terbuka kita pada pagi ini. Saya sampaikan terlebih dahulu susunannya. Yang pertama, pembacaan berita acara dan pembacaan hasil rekapitulasi daftar perubahan pemilih hasil pemutakhiran data. Dan kemudian nanti akan ada masukan atau tanggapan terhadap hasil rekapitulasi tersebut. Kemudian ada penandatanganan berita acara pleno dan kemudian ada penyerahan berita acara baik nanti kepada perwakilan dari partai politik ataupun dari instansi pemerintahan dan juga dari Kapolsek atau Babinsa serta Panwascam. Baik, kita lanjutkan acara berikutnya yaitu pembacaan berita acara dan pembacaan hasil rekapitulasi daftar perubahan pemilihan hasil pemutakhiran data. Dalam hal ini akan disampaikan atau akan dibacakan oleh Ketua PPK Kecamatan Gandus oleh Bapak Malik Rasidin. Kepada Bapak kami persilakan. Hasil rekap pleno di PHP Kelurahan Gandus, adapun jumlah TPS
yang ada di Kelurahan Gandus yaitu 62 TPS. Jumlah pemilih aktif 15.462. Adapun jumlah pemilih baru 443. Jumlah pemilih tidak memenuhi syarat ataupun TMS itu 470 orang. Jumlah perbaikan data pemilih 721 orang. Adapun jumlah pemilih potensial non KTP elektronik 90 orang. Itu untuk Kelurahan Gandus. Selanjutnya untuk Kelurahan Karanganyar jumlah TPS 40 TPS. Jumlah mata pilih 10.519. Jumlah pemilih baru 324. Untuk jumlah pemilih tidak memenuhi syarat 314. Jumlah perbaikan data pemilih 155. Jumlah pemilih potensial non KTP elektronik 77 orang. Selanjutnya untuk Kelurahan 36 Ilir jumlah TPS 35. Jumlah pemilih aktif 8.747. Jumlah pemilih baru 163. Jumlah pemilih tidak memenuhi syarat 272. Jumlah perbaikan data pemilih 87. Sedangkan jumlah pemilih potensial non KTP elektronik 45 orang. Selanjutnya Kelurahan Karangjaya jumlah TPS 34 TPS. Jumlah pemilih aktif 8.745. Jumlah pemilih baru 114. Jumlah pemilih tidak memenuhi syarat 202. Jumlah perbaikan data pemilih 553. Jumlah pemilih potensial non KTP elektronik 47 orang. Untuk selanjutnya Kelurahan Purwokerto jumlah TPS 41. Jumlah pemilih aktif 10.296. Jumlah pemilih baru 705. Jumlah pemilih tidak memenuhi syarat 564. Jumlah perbaikan data pemilih 456. Jumlah pemilih potensial non KTP elektronik 107 orang. Total keseluruhan TPS yang ada di Kecamatan Gandus 212 TPS. Untuk jumlah pemilih aktif, jumlah keseluruhan se-Kecamatan Gandus 53.769. Jumlah pemilih baru di Kecamatan Gandus 1.740 orang. 1.749 orang. Jumlah pemilih tidak memenuhi syarat untuk Kecamatan Gandus 1.822. Jumlah perbaikan data pemilih untuk Kecamatan Gandus 1.972 orang. Sedangkan untuk jumlah pemilih potensial non KTP elektronik untuk se-Kecamatan Gandus 366 orang. Itulah hasil yang telah kami dapat dari 5 kelurahan dalam Kecamatan Gandus, Kota Palembang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya akan kami bacakan berita acara. Selanjutnya rekapitulasi pleno DPHP 2023 nomor 033 garis miring PL 01
titik 2 strip BA garis miring 1671 garis miring 2023. Rekapitulasi daftar perubahan pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kecamatan Gandus pemilihan umum tahun 2024. Pada hari Minggu tanggal 20 April tahun 2 April tahun 2023 bertempat di Sekretariat Kecamatan Gandus, PPK Kecamatan Gandus telah melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar perubahan pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kecamatan Gandus untuk pemilihan umum tahun 2024. Dalam rapat tersebut, PPK Kecamatan Gandus menetapkan rekapitulasi daftar pemilih perubahan pemilih hasil pemutakhiran Kecamatan Gandus dengan rincian sebagai berikut. 1. Rekapitulasi daftar perubahan pemilih hasil pemutakhiran dalam Kecamatan Gandus, jumlah kelurahan 5 kelurahan, jumlah TPS 212, jumlah pemilih aktif 53.769, jumlah pemilih baru 1.749, jumlah pemilih tidak memenuhi syarat 1.822, jumlah perbaikan data pemilih 1.972, jumlah pemilih potensial non KTP elektronik 366. Untuk selanjutnya menerima masukan ataupun saran. Rekapitulasi daftar perubahan pemilih hasil pemutakhiran tersebut selanjutnya ditetapkan secara lebih rinci dalam dokumen rekapitulasi tingkat Kecamatan Gandus sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisah dari berita acara ini. Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Palembang, 2 April tahun 2023, PPK Kecamatan Gandus, Maliki Rasidin selaku ketua, Andriansah selaku anggota, Dasmaliana selaku anggota, Leni Andriani selaku anggota, Sri Lestari selaku anggota. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari Partai Umat Kecamatan Gandus. Nama saya Andi FR. Yang akan saya tanyakan, saya melihat di sini ada pemilih tidak memenuhi syarat yang jumlahnya 1.822 dan pemilih potensial non KTP elektronik 366. Yang akan saya tanyakan pertama, apakah jumlah 1.000 sekian ratus ini beliau mempunyai hak pilih? Kedua, dan bagaimana proses pemilihan mereka? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Kami akan menjawab apakah jumlah pemilih tidak memenuhi syarat ini mempunyai hak pilih. Tetap mempunyai hak pilih ya. Untuk pemilih tidak memenuhi syarat ini adalah pemilih yang ganda, meninggal, pindah maupun tidak diketahui. Jadi untuk hak pilihnya mereka tidak punya hak pilih, Pak. Oh, berarti punya hak pilih. Pemilih potensial non KTP elektronik. Jumlah pemilih potensial non KTP apakah mereka tetap mempunyai hak pilih? Tetap, Pak. Mereka belum mempunyai pemilih baru yang belum mempunyai KTP tapi sudah memenuhi syarat untuk memilih. Prosesnya gimana? Proses pemilihan TPS. Soalnya mereka kan sudah punya KTP elektronik. Prosesnya. Bawa kakak, takut ada kesalahan. Untuk prosesnya itu, ini kan kita baru tahap awal. Nanti kan kita untuk hasil akhir itu DPT. Bila namanya memang ada DPT, hasil kerja kami ini baru dia bisa milih gitu Pak. Kita kan baru tahap awal DPHP. Nanti ada lagi DP perbaikan, tambahan. Jadi setelah fix itu DPT, baru kita bisa jingok kayak itu. Ke Palembang lah, Pak. Kita bisa jingok, ya data-data itu yang mana dia masuk DPT, berarti bisa milih. Ya, Pak ya. Berarti nunggu
berita selanjutnya. Nunggu DPT, nunggu Ya. hasil yang fix dan tetap. Berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kami mohon maaf kepada Ketua Panwascam, kami mewakili beliau karena kami yang megang data. Jadi Bapak Ibu, kami dari Panwascam Kecamatan Gandus dalam kegiatan pencopretan itu kami melakukan kegiatan pengawasan melekat di beberapa TPS yang ada di Kecamatan Gandus. Kemudian dari hal tersebut, dari pengawasan tersebut kami menemukan beberapa data yang memang dalam pengawasan tersebut tidak seluruh TPS dapat kami awasi, tapi hampir 70-80% dari pengawasan tersebut kami di lapangan juga menemukan dalam kegiatan uji petik, artinya petugas yang sudah melakukan coklit oleh Pantarli itu kami uji petik dengan beberapa kakak. Di situ kami menemukan ada data dari jumlah yang disebutkan tadi mungkin tidak sama, bukan berarti hal tersebut miskomunikasi atau gimana, karena itu berdasarkan pengawasan yang kami lakukan. Itu yang ingin kami usulkan dan kami sarankan, apakah dari hasil pengawasan yang melekat dari TKD dan pengawas kecamatan yang lakukan, yaitu ada jumlah pemilih salah penempatan TPS. Yaitu menurut data yang kami punya itu mulai dari tanggal 12 Februari sampai 14 Maret itu yang kami uji petik ada 236 orang yang salah penempatan. Apakah hal tersebut sudah dibenahi sesuai dengan himbauan yang kami berikan dari pengawas kecamatan? Demikian, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi pertanyaan dari Pak Mulyadi, Pak Bos tadi, untuk hasil uji petik kalian itu yang hasil jumlah pemilihan yang salah penempatan TPS, Pak. Untuk yang salah penempatan TPS itu, Pak, kami di sini PPK setelah selesai masa cokri ini kami melakukan sinkronisasi. Untuk sinkronisasi dengan data yang salah penempatan TPS itu sudah disesuaikan. Inilah timbul hasil DPHP. Untuk penyesuaian juga kami itu sinkronisasi bersama KPU. Jadi data DPHP ini, Pak, sudah sesuai kalau penempatan. Mungkin Mbak Tari ada yang Baik, kami tambahkan sedikit Pak Mulyadi selaku perwakilan dari Panwascam. Memang benar pada saat kami melaksanakan di lapangan tidak jauh-jauh kita ambil sampel Pak ke Tanggul Kudewe, TPS-nya depan rumah dapat di RT 05 Karangsari. Nah, dia kemarin ngomong, izin Pak Wo, mana posisi kami ada kejauhnya, milih apa tidak? Arti kata bahasa di lapangan. Ya Alhamdulillah walaupun sedikit bahasa di lapangan itu menjadikan saran bagi kami, dan alhamdulillah kami juga koordinasikan khususnya ke PPS, karena PPS langsung dengan Pantarli tahu persis mana arti kata data kakak atau mata pilih yang bersangkutan. Jadi alhamdulillah sesuai dengan kinerja mereka. Ya kalaupun nanti masih ada ya kita maklumi juga, bukan berarti makanya bilang tadi ini baru DPHP belum ke tingkat DPS, mungkin masih ada pemutahiran lagi. Namun insya Allah kami bekerja sesuai dengan arahan ataupun saran. Begitu juga kami selalu mengharapkan kepada PKD, Panwas untuk terus mendampingi kami demi pencoklitan ataupun data-data yang kami input ini sesuai dengan data yang sesungguhnya. Itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Oh iya.
Kepada perwakilan partai politik yang masih ada yang belum kami kami selaku pembawa acara mewakili dari PPK Kecamatan Gandus jika terdapat banyak kesalahan ataupun kekeliruan, kami mohon maaf kepada Allah. Mari kita sama-sama mohon ampun. Kami akhiri nasrullah wa fatul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah pada hari ini kami PPK Kecamatan Gandus telah melaksanakan rapat pleno di PHP yang sesuai berjalan dengan rencana dan telah kami tetapkan secara sesuai dengan aturan bahwa keputusan saat ini jumlah mata pilih yang ada di Kecamatan Gandus yaitu berjumlah 53.769. Itu yang dapat kami simpulkan. Dan untuk mata pilih baru di sini tercatat 1.749. Untuk selanjutnya juga yaitu pemilih tidak memenuhi syarat atau TMS berjumlah 1.822 orang. Untuk perbaikan data pemilih yaitu 1.972 orang. Sedangkan untuk pemilih potensial non KTP elektronik yaitu berjumlah 366 orang. Itu yang dapat kami simpulkan dari hasil pleno pada pagi hari ini. Himbauannya kepada masyarakat supaya tidak ada golput. Baik, himbauan khususnya kami dari jajaran unit Tripika Kecamatan Gandus. Di sini ada Panwaslu Kecamatan Gandus, Bapak Camat yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekcam, Bapak dan Ramil dari Kapolsek juga mewakili. Kami menghimbau khususnya kepada masyarakat yang mungkin ada terlewatkan dari masalah pencocokan data ataupun coklit ini untuk segera dapat menghubungi kami selaku panitia penyelenggara. Karena sudah barang tentu mungkin ada warga yang waktu kemarin kami datangi ke rumah tidak ada di rumah ataupun mungkin pulang kampung, dapat menghubungi kami sekiranya karena ini posisi masih DPHP, belum masuk ke tahapan DPS dan nanti setelah DPS mungkin baru masuk ke DPT. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Ini Pak Andre sebagai Ketua Panwascam Kecamatan Gandus, bagaimana hari ini tentang pleno? Alhamdulillah hari ini rapat pleno berjalan sesuai yang diharapkan, sesuai prosedur, dan kami juga menghimbau kepada peserta pemilu, masyarakat umum. Kami juga membuka posko lapor kawal hak pilih, sehingga kalau kawan-kawan ada kendala silakan berkunjung ke kantor Panwaslu Kecamatan Gandus. Ya, cukup. Dari Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, reporter Ismail Gondrong, kameramen Ismail Gondrong, Gandus TV memberitakan.